Tuan Athena, apa yang Anda cari? Sailao masih memenuhi persahabatan Tuan Tanah, dan mengambil inisiatif untuk maju ke depan untuk menyapa. Kalimat ini membuat Athena terbebas dari kesurupan. Dia memandang Sailao, tetapi sedikit menundukkan kepalanya. Terima kasih. Sailao sedikit bingung. Dia baru saja datang untuk menyambutnya. Mengapa dia berterima kasih padanya? Namun, jika harus ada, Anda harus kembali dengan sopan. Athena tidak banyak mengobrol dengan Sailao, dan meninggalkan kuil penguasa cahaya lagi, kembali ke kuil kebijaksanaan lagi, dan memulai pencarian menyeluruh lagi. Ini adalah ketiga kalinya Athena memulai pencarian, dan telah dimulai lagi dalam beberapa hari. Bahkan pengikutnya yang paling taat, Wing Reader Woster, angkat bicara, membujuknya untuk mengesampingkannya untuk sementara waktu. Sekarang kuil kebijaksanaan telah diganggu olehnya. Tapi Athena tidak bisa mendengarkannya dan pergi dengan caranya sendiri. Hanya Athena yang tahu seberapa besar nilai dan signifikansi yang dia coba cari tahu. Di masa lalu, pemandangan yang diramalkan oleh Athena bisa berhubungan dengan waktu dan peristiwa. Tapi sekarang, Athena tidak bisa memprediksi, bahkan jika kejadian yang terjadi sama persis, tidak ada cara untuk menyesuaikan waktu. Tampaknya dalam permainan catur mati yang arah dan situasinya telah ditentukan, variabel baru telah muncul. Variabel muncul, segala sesuatu di sekitar mulai berubah, dan apa yang diramalkan Athena salah. Tentu saja Athena tahu bahwa ini karena variabel, tapi dia sangat ingin menemukan orang itu, orang yang bisa mengubah nasib yang telah ditentukan. Jika Anda menemukannya, Anda dapat mengubah nasib Anda. Orang pertama yang Athena pikirkan adalah Zeus, karena dia adalah penguasa dunia. Meskipun dia tidak mengungkapkannya dengan jelas, Athena bisa menebak bahwa Zeus bisa mengubah nasibnya. Jika Anda dapat sepenuhnya yakin akan hal ini, Anda harus mengubah semua rencana Anda di masa depan. Jika tidak, ketika Zeus sendiri muncul, dia akan kehilangan segalanya. Karena keputusan Athena, kuil kebijaksanaan sudah gelisah. Olympus, kuil cahaya. Apollo memegang gelas anggur tinggi di tangannya dan menyesapnya perlahan. Di bawahnya, dua orang percaya melaporkan informasi yang mereka tanyakan. Kuil penguasa cahaya telah mengalami stagnasi. Menurut berita yang muncul kembali, hanya dalam satu malam, jumlah pemeluk yang taat di kuil penguasa cahaya telah berkurang 20%. Menurut berita terbaru, kelompok lain pergi tadi malam, menghitung jumlah total orang percaya yang taat. 30%. Kecuali untuk orang-orang percaya yang taat, orang-orang percaya Fan telah berhenti menyembah Lord of Light, dan mereka belum melihat tren peningkatan orang percaya di kuil Lord of Light. Saya mendengar bahwa para pemimpin tingkat tinggi internal berjuang untuk kekuasaan dan kalah. Kedua belah pihak, Lin Yu, yang baru saja memasuki kuil cahaya, telah kehilangan keduanya. Zhang Yun dan Zhang Yun mengambil keuntungan. Saat ini, kuil penguasa cahaya akan runtuh. Apollo, Dewa Cahaya, bersenandung lembut. Bukan itu yang ingin aku tanyakan. Apakah ada berita jatuhnya Lord of Light sekarang? Meskipun dia mengatakan dia tidak ingin mendengarkan, pada kenyataannya, Apollo masih ingin lebih banyak mendengarkan. Saya meminta Anda untuk melawan saya di awal, dan kesengsaraan Anda saat ini adalah sumber kesenangan saya. Apollo sekarang hanya membenci bahwa metodenya tidak cukup kejam. Dia hanya membenci kecepatannya sedikit lebih lambat. Jika dia bisa lebih awal, dia akan melihat wajah Feng dengan tidak percaya. Orang yang bergegas untuk melaporkannya adalah senjata untuk membunuhnya. Pada saat itu, harus ada banyak ekspresi terkejut di wajahnya. Apalagi, ada tentara Tao khusus untuk memblokir semua kemungkinan jiwanya melarikan diri. Sehingga dia kehilangan harapan terakhir untuk melarikan diri. Pada saat itu, wajahnya harus penuh dengan tulisan. Putus asa, kan? Memikirkannya saja, Apollo merasa ini pasti sangat nyaman. Ada rasa lega di hatinya, tapi jawaban bawahannya membuat ekspresi Apollo mandek sejenak. Kembalilah ke Lord Apollo. Belum ada berita, tetapi menilai dari situasi saat ini, mereka seharusnya menyembunyikan berita itu. Apollo mengerutkan kening untuk beberapa saat. Memblokir pesan? Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia inginkan? Tetapi orang-orang percaya yang dulu mengikuti Feng memandang mayatnya dengan putus asa. Tidak sekarang. Untuk sedikit sumber daya, merampok kepala dan darah mereka. Kamu segera menanyakan informasi yang lebih akurat. Jika mereka benar-benar tidak peduli tentang hidup dan mati Tuhan demi perselisihan, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa dia salah. Apollo melambaikan tangannya dengan keras dan membiarkan bawahannya pergi bekerja, sementara dia tenggelam dalam perenungan. Bagaimanapun, lawannya adalah angin, orang yang membuat Zeus penuh pujian. Sedikit masalah, dan situasi yang tidak sesuai harapannya, membuat Apollo ekstra waspada. Dengan diamnya Apollo, segala macam tebakan muncul di benak. Seorang mukmin melangkah maju. Tuan Apollo, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Saya baru saja melihat kening Anda berkerut. Saya rasa ini tidak perlu. Kamu adalah Apollo, dewa cahaya tertinggi. Berurusan dengan orang seperti itu seperti membunuh ayam dengan pisau banteng.
Jika kamu bisa membiarkan orang dewasa mengambil tindakan, itu sudah menjadi perhatian besar. Maafkan Lord of Light kecil ini. Seberapa besar kemampuan yang dia miliki? Sebagian besar penampilannya sebelumnya adalah kebetulan, dan tidak mungkin seseorang menjadi begitu kuat. Kamu terlalu memikirkannya. Dengan kata-kata orang percaya, Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba menyala. Sepertinya begitu. Dia hanya dewa liar belaka. Bagaimana dia bisa begitu tak terkalahkan? Itu semua karena kebetulan. Dan hanya karena aku terlalu khawatir tentang masalah ini, aku melebih-lebihkan kekuatan lawanku. Ketika saya memikirkannya, semuanya menjadi masuk akal lagi. Karena Feng tidak sekuat yang dia harapkan, para pengikutnya belum mencapai tingkat yang sangat keterlaluan, dan mereka masih hanya kepercayaan, sebuah kuil. Penguasa cahaya jatuh, dan orang-orang itu seperti binatang pemakan bangkai, menjatuhkan diri di atas potongan bangkai ini dan berpesta di atasnya. Ketika memikirkan hal ini, Apollo tiba-tiba lega. Semuanya berada di bawah kendalinya. Wajar jika Lord of Light jatuh, bukan? Apollo menepuk kepala orang percaya itu dengan keras. Itu benar. Pergi ke Diaken untuk menerima hadiahnya. Setelah itu, Apollo mulai menanggung konsekuensi atas kejahatannya. Dia harus pergi ke garis depan untuk memulai perang dengan lawan-lawan itu. Dan jika dia mendapat pujian yang cukup, dia bisa kembali ke Olympus. Bagi Apollo, itu tidak terlalu sederhana, seperti berlibur, dan dia bahkan sedang ingin menikmati keindahan pinggir jalan. Bagi Apollo, mengambil dosa adalah semacam kenikmatan, dan bagi Qin Yichen, perjalanannya luar biasa cepat. Di bidang bintang baru ini, Qin Yichen bertemu dengan penduduk asli setempat dan tidak memiliki niat buruk terhadap Qin Yichen. Tentu saja, ini karena penyamaran Qin Yichen sangat bagus, terutama aksen aslinya adalah sentuhan akhir.